Selamat siang, Bro. Kemana yang lainnya? Kameranya kenapa off? Saudara-saudara yang lain kemana? Kameranya kenapa off? Saudara Faisal, Berlian, Lutfi, oke. Ada saudara Fatimah, Alfianur, Linda, Nang Matul, oke. Saida Awi, ada. Saudara Syihab, Hadir, Bro. saudara Mikael, Iya, hadir, Bro. saudara Anggun, nggak ada. Oke. Dan saudara nggak dengar? Saudara Anggun? Halo, Prof. Saya panggil nggak dengar? Tadi sinyalnya nggak stabil, Prof. Halo, Prof. Saudara Tivina? Saudara Ahmad Habib? Hadir, Bro. Mana kameranya? Ya, sebentar, Bro. Masih loading. Iya, Bro. Hadir, Bro. Oke. Yang lain, saudara Ulfiah? Saudara Ulfiah? Nggak ada? Oke. Tidak. Baik, kita lanjutkan. Ada assignment nggak ya hari ini? Saudara Alif? Minggu kemarin nggak ada, Bro. Minggu kemarin nggak diberikan. Oke. Sebentar, saya ambil buku teksnya, punya semester dasar. Ini Gelsiborg. Oke, terakhir sampai mana? Bab 8 sudah kita selesaikan ya? Sudah kan? Sudah, Bro, kemarin. Sudah selesai. Minggu kemarin, termasuk tugasnya, soal-soalnya? Yang soal-soalnya belum, Bro. Soal-soalnya belum? Oke, kalau gitu saya minta ada yang coba maju ke depan. Tidak akan lama lagi. Kita bahas sama-sama aja. Saya harus menggunakan whiteboard. Harus menggunakan whiteboard. Ini teksnya kelihatan ya? Teks buku Siboxnya kelihatan nggak? Belum. Iya, Bro. Belum. Belum. Kita lihat soal 81 ya. Soal 81 nanti mungkin saya minta gantian. Lip, nanti tolong kalau saya perlu data kamu print di bab 8 ya. Bab 8 jadi saya bisa 2 screen nggak ya? Mungkin nggak saya 2 screen. Kelihatannya mungkin.
Oke. Baik, kita bisa lihat ini sekarang. Let's see. Ini electronic PI temperature controller mempunyai output P sama dengan 12 mA when the set point equals the nominal process temperature. The controller is Permisi ya? bro. Yang bukunya masih belum kelihatan. Bukunya masih belum kelihatan. Cuman layar putih aja. Loh, kalau yang satu udah untuk whiteboard, Whiteboardnya aja. oh, bukunya yang belum. Iya. Well, saya gimana ininya ya? Bentar, coba saya berpikir. Oke. Nah, kalau gini kelihatan. Iya kelihatan. Cuman yang whiteboardnya nggak kelihatan. Whiteboardnya hilang. Lah saya kan nggak bisa nulis. Gimana caranya supaya bisa barengan? Saya bisa melihat. Karena kalau saya stop share screen itu berarti saya nggak bisa melihat. Yang satu hilang kan? Oke, let me see. Saya cari yang jalan lain yang mudah. Oke. Well, kita mulai dari sini. An electronic. Bentar, saya buat besar aja. Oke, electronic PI temperature controller punya output 12 mA when the set point equals the nominal process temperature. Controller responds to step change in the temperature set point of 2.5 mA equivalent to a change of 5 degrees Fahrenheit is shown as below. Jadi yang di tabel itu terlihat bahwa ada waktunya T mulai dari 0 minus sampai 0 minus ke 0 plus, kemudian 20, 60, 80 ya, temperaturnya yang kebetulan tercatat ya. Kemudian tekanannya, outputnya T-nya sama dengan 8 pada saat T lebih kecil dari 0 atau 0-nya minus itu 8, setelah O plus mulai turun jadi 6,7 ya, langsung turun 6,7. Kemudian 20, 6 pada waktu T sama dengan 20, T sama dengan 40, 4,60, 4,7 dan pada 80 P-nya adalah 4 mA. Tentukan controller gain tau C dan the integral time tau C, tau I. Is the controller reverse acting or direct acting? Nah, kalau kita mau menjawab, maka bentuknya tentu akan jadi gini. C, kemudian share screen. Saya harus pakai ini. Harus gambar. Ada T lebih kecil dari 0. Maka T-nya berapa itu? 8 bro. 8. Jadi kalau saya gambar antara P dengan T, gitu kan?
Kalau T lebih kecil dari 0 berapa? 8. Iya, bro. Ada kalau P sama dengan 0 plus berapa? 6,7, bro. Ah. Oke, jadi saya akan mulai dari deviation variable. P-nya adalah di sini. Saya bisa anggap 0 di sini, dengan 0. Kemudian naik jadi 8. Kalau 8 berarti sebetulnya nggak ada deviasi ya. Sebenarnya kan gitu, nggak ada deviasi. Kalau P0 minus 8 itu berarti mula-mula harusnya ya 8. Nah, ini 8. Kemudian pada 0 plus berapa? 6,7, bro. 6,7. Berarti di sini 6,7. Terus setelah itu turun kan? 20, 40, 60, dan di sini 80. Kan gitu ya. Terus berarti garisnya mestinya kan gini ke bawah. Kemudian dia miring gitu kan? Iya, bro. Gambarnya gitu. Oke, sekarang cari harga KC. Berapa KC-nya menurut saudara? Ya, kita lihat dari rumusnya. Rumusnya itu kan kita tahu bahwa P sama dengan KC dikalikan E. Kan gitu ya. PC sama dengan P sama dengan KC kalikan E. Kemudian P ini tidak lain adalah P sama dengan PS ditambah KC dikalikan E. Kan gitu? Setuju enggak? Iya, bro. Ya, sekarang kalau saya anggap PS-nya maunya 8, ya, berarti kalau gitu P sama dengan pada waktu error sama dengan 0, maka otomatis P sama dengan PS, ya kan? Ya. Oke. Oh, rumus ini rumus apa namanya? Mestinya kan begini. C over tau I kalau saya pakai waktu berarti ini adalah integral 0 sampai T HC E T. Oh, bisa. Hilang ya. Oh, masih ada. T DT di sini kan harusnya gitu, ya kan? Pada waktu T lebih kecil dari 0 berarti errornya juga harusnya 0. Maka keluarlah P sama dengan PS. Kemudian kalau pada T sama dengan 0, apa yang terjadi? Kalau ini E-nya sama dengan 0,
Jadi ini 0, saya akan punya KC per tau I E, ya, sebagai fungsi T. Ya. Betul? Sehingga saya punya slope antara P dengan E adalah KC per tau I. Ya. Setuju? Betul, bro. Nah, berarti pertama, ini saya dulu. Berarti saya punya ini adalah KC, kan gitu ya. Slope-nya di sini adalah KC per tau I. Kan mestinya gitu. Ya. Kalau kita lihat lagi kemari, oke, kalau saya lihat gambar berapa ya yang menunjukkan ada harga KC dan slope-nya adalah KC per tau I, ini dia. Oke, sama kan? Ini P dengan T, saudara akan mendapatkan ada lonjakan pada T sama dengan 0 di sini. Ini harusnya 0 plus. Permisi, bro. Ya. Tampilannya masih whiteboard, bro. Oh, masih whiteboard. Nah, terus aku lihatnya gimana? Nah, ini respons daripada proportional integral control to a unit step change in ET. Itu ya, jadi ET-nya akan berubah. ET-nya itu berubah sehingga KC-nya berubah ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini KC-nya berubah sebesar 1 unit step change. Oke, berarti ini nih sebetulnya KC dikalikan E, bukan? Nah, cuma karena E-nya sama dengan 1, maka ditulisnya KC. Ya. Tapi di dalam problemmu tidak sama dengan 1, karena saya punya step-nya itu berapa itu? 2 kalau nggak salah. Ya. Gambar 86 sama 2,5. kalau kita lihat di soal, di soal berubah sebesar 2,5 miliampere. Ya. Oke. Nah, saya menganggap ini adalah positif ya, step point-nya ya, step point change yang positif. Jadi dia kita naikkan 2,5, maka responnya akan seperti ini. Itu ya. Nah, kalau kita naikkan 2,5, padahal KC dikalikan 2,5 sama dengan berapa? Yaitu 8 dikurangi 6,7. Betul kan? Jadi balik kemari. Jadi kalau kita balik kemari, ini
Ini berarti apa? KC dikalikan E-nya 2,5, kan gitu, ya. Nah, KC dikalikan 2,5 itu sama dengan dari sini kemari, gitu kan? Ya. Nah, berapa ini? Dari berapa itu? 8 dia ke 6,7. Ya, terus kan berarti dari atas dia turun ke bawah, kan gitu. Ya. Sehingga KC kalikan 2,5 sama dengan berapa? 8 dikurangi 6,7 sama dengan 1,3. Sehingga KC-nya bisa dihitung. Betul? Ya, bro. Ya. Nah, kemudian untuk slope. Slope-nya kamu sudah tahu kan? Mestinya kalau ini saya turunkan ke bawah, ya saya tadi udah hilang kali ya, anotasinya. Untuk menunjukkan slope-nya. Coba hilang nggak dia? Oh, enggak. Oke, slope-nya kembali. Ini kan KC, bukan KC per tau I, tapi ini KC kalikan E. Ya, ini sebetulnya KC dikalikan dengan E. Ini tentu menjadi KC kalikan E per tau I. Itu. Ya. Oke, coba dimasukkan berapa harga KC dan berapa harga E. Bisa dicari? Silakan saudara cari berapa dapatnya. Berapa KC-nya, berapa tau I-nya. KC-nya 0,52, Pak. KC-nya ketemu 0,52. Oke. Kemudian tau I-nya Apa? 1,3 per slope, bro. Gini. Ingat ya, yang di atas itu hitungannya tentu KC kalikan 2,5 sama dengan ini kemari 1,3 kan gitu ya. AC kalikan 2,5 sama dengan 1,3. Sehingga KC sama dengan 1,3 per 2,5. Hasilnya 0,52. Kemudian untuk tau I itu kita dapat bahwa KC kalikan E dibagi tau I sama dengan slope-nya. Slope-nya berapa ini tadi? 6,7 bagi 80, benar. Kalau slope ini kan berarti slope alpha itu berarti 6,7 dibagi garis miring kan ya? Kalau slope atau 6,7 dikali sinus alpha ya? Kamu ngitungnya gimana untuk ngitung slope?
Saya slope-nya itu Y dibagi X, Prof. Y dibagi X. Maksudnya Sumbu, 6,7 dibagi 80. iya, Prof. Oke. Ada yang ini komentar nggak? Jadi sisinya dikalikan dengan sisinya masing-masing. Jadi kalau sini 6,7 dibagi 80. Mohon maaf, Prof. Apa Ya. tidak 2,7 dibagi 80 ya, Prof? Kan di bawahnya itu titik yang di 80 itu hanya dari 4 ya, Prof, sumbu Y-nya. Dari 4 sumbu Iya, Y-nya. 80 itu kan T pada saat 80 itu P-nya 4, jadi 6,7 dikurangi 4. Jadi 2,7 per 80. Ya, ada yang menyatakan bahwa ini harusnya berhentinya di sini. Itu ya. 4, itu ya. Iya, Prof. Oke. Nah, yang jelas artinya 6,7 dikurangi 4 dibagi 80 sama dengan slope-nya KCE per tau I gitu. Ya. Iya, Prof. Oke. Nah, kalau sudah ketemu tau I-nya berapa kalau gitu? Ini berarti 2,7 dibagi dengan 80, kan? Nah. Berapa ketemunya tau I-nya? Saya minus 3,123, Prof. Minus 3 tau I ya? Iya, Oke. tahu I. Kok bisa minus? Kan kalkulasinya positif. Tadi itu kan dikoreksi yang slope-nya itu. Itu hasilnya tadi slope-nya minus, Prof. Artinya kalau saya nggak ngertinya gini, kan katamu sisi atas dibagi dengan sisi bawah itu sama dengan KC kalikan E dibagi tau I. Betul kan? Seperti rumus yang Maaf Prof, mungkin izin menambahkan. Mungkin Ya. slope-nya itu delta Y per delta X Prof. Jadi perubahannya Prof. Jadi buka titik akhirnya dikurangin titik awalnya gitu Prof. maksudnya delta Y-nya berapa? Jadi perubahannya tadi Prof, yang 6,7 dikurangi 4 tadi Prof. Betul, 6,7 dikurangi 4, 2,7. Kalau saya masih positif sih Prof, tidak negatif. Loh, iya sih kok tadi ada yang bilang negatif, ada yang positif. Maaf, Prof. Benar Mikael, Prof. Positif, Prof. Salah hitung, Prof, saya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini KC-nya kita dapatkan positif, kemudian tau I-nya juga positif, harus positif, ketemunya berapa akhirnya tau I-nya? Berapa tau I-nya ketemu? Tadi KC-nya 0,52 ketemunya. Nah, terus tau I-nya berapa? E-nya kan
Piro mau 2,5. 38,52. Tahu I-nya 38,52. Iya, Iya, Prof. cukup besar ya. Tahu I 38,52. Maaf Prof, mungkin kalau saya ketemunya 0,043875 Prof. Dari mana caranya? Jadi kan tau I-nya itu slope-nya dikali dengan KC dikali dengan E ya Prof. Coba kamu ini tunjukkan. Saya kok nggak tahu, nggak ngerti maksudmu gimana. Benar Prof. Oh maaf Prof, salah Prof. Saya slope-nya harusnya dibagi Prof. Mohon maaf Prof. Kalau saya hitung sekarang 2,7 dibagi 80 itu kira saya juga ikut ngecek 16,059 cancel, kemudian 12,7 baik, 2,7 bagi 80 dengan 0,0375 kemudian saya ini cancel. Kali ini kok kalikan ya. Itu saya ketemunya 1/40 kurang lebih. Betul ya? Oh, enggak. Berapa ketemunya ya? Oh, saya juga lain. Salah hitung. 38 juga Prof. Kalau saya Prof. 38. Iya Prof, sama seperti berlian tadi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang B. Apakah ini reverse acting apa direct acting, menurut saudara? Apakah ini reverse acting apa direct acting? Ya, ada yang bisa jawab? Mungkin saya mau coba menjawab Prof. Ya. Menurut saya itu reverse acting karena dilihat dari nilai KC-nya lebih besar dari 0. Ada, karena di sini semuanya pasti KC-nya lebih besar dari 0. Sekarang saudara lihat
step change. Step change-nya positif apa negatif? Ada step change. Step change-nya positif apa negatif? Saya lihat kembali kalau gitu. Stop share. Nih, to step change to temperature set point of 2.5 milliamps. Controller response to step change in the temperature set point. Jadi kita punya rumus bahwa P sama dengan PS ditambah KC, kemudian apa? T set point dikurangi P, kan gitu ya. Kemudian T set point-nya naik. T set point-nya naik, P-nya juga, P-nya naik apa turun ini? Turun, bro. Turun. Oke. Turun. Nah, kalau turun, KC-nya negatif apa ini? KC-nya kalau ini naik, kemudian P-nya turun. Bisanya turun kapan? Yaitu kalau KC-nya negatif persamaannya adalah P sama dengan PS min KC TSP min T, kan gitu. Jadi kalau set point-nya naik, maka P-nya akan turun. Betul? Jadi kalau saya tulis, ini harusnya menjadi P kenapa nggak mau? P sama dengan PS ditambah KC, kan rumusnya ini. Errornya apa sih? Errornya berarti kan temperatur atau set point dikurangi dengan T, kan gitu. TM, boleh TM atau T, ya. Yaitu measure temperature, kan gitu. Ya. Nah, sekarang kalau set point-nya saya naikkan, maka P-nya akan turun, ya. Dari data menunjukkan P-nya akan turun. Berarti rumusnya harus nggak bisa. Oh, no wonder. Kan gitu. Supaya P-nya turun, kan berarti rumusnya harus gini.
bukannya plus tapi minus. Ya, setuju? Setuju, Bro. Oke. Nah, sekarang kalau saya pakai ini tanda minus, berarti dia reverse acting apa direct acting? Direct acting. Ya, kalau saya punya minus, ini berarti saya gunakan direct acting. Ya. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena mula-mula kalau si Board menulis itu di depan, dia bilang, saya menggunakan persamaan ini, persamaan untuk controller, itu apabila measure variable itu saya naikkan, gitu ya. Originally itu berdasarkan dilihat dari measured variable. Kalau measured variable-nya saya naikkan, kemudian P-nya itu turun, maka itu namanya reverse acting. Ya. Nah, kalau P-nya memang ke bawah, kalau TM-nya ke atas, itu namanya reverse acting. Tentu P-nya menjadi kecil, ya. Ya, tapi ini positif, gitu kan? Nah, kalau TM-nya naik ke atas, kemudian P-nya juga naik ke atas, itu kan berarti dia harus minus, kan gitu. Ya kan? Atau KC-nya negatif. Ya, karena kalau ini TM-nya naik ke atas, ini kan negatif, dikalikan dengan negatif jadi positif. Sehingga P-nya akan naik. Nah, kalau sama-sama naik, namanya direct acting. Gitu kan? Ya. Nah, sehingga ini yang kita lihat, ya, persamaannya yang kita lihat. Jadi konsep di dalam control law-nya, persamaan pengendaliannya itu adalah P sama dengan PS min KC TSP minus TM, itu ya. Itu yang kita gunakan sebagai direct acting. Sedangkan kalau reverse acting berarti saya pakai P sama dengan PS plus KC TSP minus TM. Itu. Kenapa begitu? Karena di controller itu satu controller tapi dia bisa dua fungsi. Dia bisa di direct acting sama reverse acting. Kalau secara fisik dari luar cuma ada tombol aja, tombolnya mau ke atas atau ke bawah, ya. Tombol yang ke atas bisa menunjukkan reverse acting, tapi kalau ke bawah menunjukkan direct acting, misalnya seperti itu. Itu, ya. Jadi satu controller tapi punya dua fungsi, bisa reverse acting atau direct acting. Oke, nah siapa yang ada pertanyaan sekarang? Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Silakan. Izin bertanya, Prof. Itu tadi kan yang pertama kan KC itu dan juga tau itu tau I-nya itu selalu positif ya, Prof? Iya. Tapi nanti untuk melihat dia itu nanti kan dia ada lambang di persamaan, kedua persamaan di yang Prof Ray tulis tadi itu ada plus ada minus. Iya. Tadi. Itu dilihatnya itu jadi dari turun atau naiknya P-nya itu ya, Prof? Ya, betul. Jadi kalau keyboard itu dilihatnya turun naiknya P betul, tapi berdasarkan variabel yang diukur, gitu ya. Jadi kalau variabel yang diukur itu naik, biasakan kalau kita punya blending ini tank ya, isinya air panas, air dingin,
air panasnya saya tambahi, tentu temperatur yang di blending tank akan naik, kan gitu. Nah, kalau blending tank temperaturnya akan naik, berarti saya lihat P-nya turun, maka saya menggunakan reverse acting. Itu. Gitu ya. Tapi kalau T-nya naik, P-nya juga ikut naik, maka saya menggunakan direct acting. Ya. Kalau di Seaborg, persamanya masih tetap aja nggak diubah sama dia. Cuma harga KC-nya yang dia ubah-ubah. Itu kan? KC-nya bisa positif, bisa negatif. Itu kata Seaborg. Tapi kata saya enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena KC itu seperti amplifier. Jadi saya kalau mau naikkan penguat sinyal dari 2 miliampere menjadi 4 miliampere misalnya, saya tinggal kalikan KC sama dengan 2. Kan gitu. Ya, saya mau jadikan 6 misalnya. Itu kan saya tinggal KC-nya saya set 3, kan gitu, sehingga 2 kali 3 akan sama dengan 6, kan gitu ya. Ya, jadi dia selalu positif gitu ya. Kalau dia mau negatif, kalau di mana itu? Kalau di secara fisik kan berarti saya harus mengubah KC-nya ke bawah, kan gitu ya. Enggak. Kan kalau ke kanan dia nilainya selalu positif, ya naik. Dan nggak ada sih kita putar ke kiri, ya. Kalau kita lihat volume suara misalnya, itu kan selalu ke kanan kan ya. Dia tambah besar gitu ya. Kalau kita ke kiri tambah kecil, kan betul seperti itu ya. Nah, ya. Oke. Paham nggak? Belum paham? Ya, coba dilihat lagi nanti ya, apa betul seperti itu, gitu ya. Coba disimak gitu, gimana kalau misalnya KC-nya memang selalu positif, gitu ya. Yang menurut hemat saya memang mestinya KC-nya selalu positif, nggak negatif. Baik, ini di bab 8 saya tidak tahu, mungkin semua sudah saya sampaikan kepada saudara atau ada yang kurang di bab 8. Apa yang menurut saudara belum dapat? Saya sih lihatnya sudah semua. Di bab 8, menurut saudara ada yang kurang gitu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, kita lewati aja ya bab 8-nya. Saudara kerjakan soal-soal di bab 8, kalau ada kesulitan bisa saudara tanyakan ke saya. Oke, saya mau teruskan ke bab 9, Control System Instrumentation. Nah, di sini kita lihat gambarnya, stir tank heater. Ini sistem pemanasan ya. Anggaplah ini air gitu ya. Hingga air ini mau dipanaskan sampai temperatur T dari temperatur TI. Ini ada air yang masuk flow rate, mass flow rate dengan kecepatannya laju alirnya WI. Kemudian ada hanya satu aliran masuk yang kemudian dipanaskan dari temperatur TI menjadi temperatur T dengan menggunakan heater, ya, menggunakan pemanas heater. Oke, kita bisa buat neraca massa dan neraca energinya, ya. Supaya mudah, biasanya si volume hold up di sini atau mass hold up-nya dianggap konstan.
sehingga WI sama dengan W. Ya. Dianggap konstan sehingga WI sama dengan W. Oke. Kalau kita lihat, Pak Renanda bilang kalau mengendalikan proses itu harus ada prosesnya. Mana prosesnya? Ya ini, ya, proses pemanasan air di dalam tangki. Kemudian ada measuring element. Measuring elemennya yang mana? Ya ini. Mulai dari thermocouple masuk ke dalam TT, temperature transmitter, ya. Nah, dari sini keluarlah variabel yang terukur, ya, jadi TN. Ya. Kalau saudara punya variabel T di sini, saudara tidak bisa melihat T itu berapa besarnya. Saudara baru bisa melihat T setelah diukur, kan gitu ya. Ya. Nah, keluar TN, kemudian di sini ini juga kurang, ini Pak labelnya ya. Mestinya setiap ada controller, maka yang harus kita lakukan adalah menunjukkan letak di mana. Oh my goodness. Nah, jadi transmitter setelah itu ke controller. Oh, ini tadinya mau saya tambahi dengan garis. Maksud saya mau saya tambahi dengan garis. Ini kelihatan nggak ya? Belum ya? Textbooknya belum kelihatan teksnya. Belum, Bro. Nah, mana? Share screen. Nah, kelihatan belum? Sudah. Sudah. Nah, di sini harus ada yang namanya TM, ini namanya T set point. Ya, ini ada di dalam controllernya ya. Nah, ini T set point. Kemudian kita membandingkan antara error dengan set point-nya, gitu ya. Error itu antara set point dengan variabel yang terukur, yang diukur. Keluarlah error di sini, ya. Error di sini keluar, tetapi error di sini keluar itu setelah dikali dengan parameter pengendali, ya. Kalau kita pakai namanya proportional controller, maka cuma KC saja. Tapi kalau saya punya proportional integral controller yang saya gunakan, saya punya KC dan tau I. Kalau saya menggunakan PID controller, maka saya akan punya KC, tau I, dan tau D. Itu. Ya. Jadi di set point ini ada datanya. Ini harusnya terhubung dengan komputer. Oke, kemudian jadi ada proses, ada elemen pengukur, ada controllernya, ada elemen pengukurnya, kemudian ada variabel yang diatur, ya. Dalam hal ini adalah panas, ya, panas dari pemanas listrik. Oke, ini proses pemanasan air di dalam tangki. Ini bisa kita gunakan juga konsep berbeda yang tadi, gitu ya. Oke, sampai sini siapa yang bertanya? Ada yang belum jelas?
Kalau nggak ada, kita teruskan ya. Jadi di sini kita punya ada 3 variabel ya. Yang pertama adalah manipulated variable. Manipulated variable itu apa? Dalam hal ini adalah key ya. Bisa kita gunakan sebagai manipulated variable. Kemudian kita punya control variable. Control variabelnya yang mana? Yaitu temperatur ya, temperatur yang kita ukur. Ya, gampang untuk mencari mana control variable, mana manipulated variable. Kalau control variable pasti ada alat controllernya, ya itu namanya control variable. Kemudian kalau manipulated variable harus ada keran pengatur, ya keran pengatur. Kalau dalam hal ini pengatur arus, ya. Oke, kemudian ada disturbance variable. Disturbance variable itu nggak ada kerannya ya, nggak ada keran pengaturnya, sehingga ya hanya buat biasa seperti ini. Tapi meskipun demikian, kalau kita ingin memperbaiki respons, tentu ya tiga-tiganya harus didekati gitu ya dengan trial and error untuk mendapatkan hasil respons yang baik. Oke, jangan demikian, ini sudah sampai gambar 91. Masih ada yang belum jelas? Apa yang masih belum jelas? Saya harap sudah jelas semua nih ya. Ada yang mau bertanya? Baik, kemudian kita bisa melihat yang sistemnya DCS atau Distributed Control System ya. Biasanya kontrolnya hanya satu, tetapi saya punya banyak control valve-nya ya. Ini control valve-nya 1A itu control valve ya. Kemudian N ini adalah manipulated manipulated variable, measured measured variable ya. Jadi ini hasil variabel dari proses masuk ke dalam computer control system untuk dilihat apakah sesuai dengan set point-nya. Kalau nggak sesuai, maka dibawa sinyalnya ke aktuator atau keran pengatur ya. Jadi di sini ada banyak keran pengaturnya. Oke, ini yang disebut dengan Distributed Control System atau DCS. Ya. Tidak seperti yang tadi kita lihat, itu sebenarnya tinggal ikut melangkut ya. Jadi satu control variable dengan satu manipulated variable itu bisa saling dipasangkan. Oke. Nah, siapa yang bertanya sampai sini? Belum ada? Kalau belum ada, kita lihat. Saya lewati alat-alatnya ya. Saya lihat gambarnya sendiri. Saya ingin menunjukkan kalibrasi. Jadi kalau kita kalibrasi di mana katakanlah mau di lab termodinamika, lab proses, ataupun lab-lab lain ya yang menggunakan eksperimen, maka yang kita tahu itu kan hanya misalnya temperatur, gitu kan? Temperatur kalau tidak kita tahu terus mau kita apain, gitu kan? Kalau manual control ya tentunya orang yang bekerja ya, yang lihat temperaturnya, kemudian dia akan
sebagai manipulated variable dia harus menambah atau mengurangi variable yang harus masuk ke dalam proses ya. Nah, itu. Kita akan melihat hubungannya sekarang antara variabel yang akan kita ukur dengan variabel yang telah kita ukur, ya. Jadi yang satu namanya T, temperatur, satu lagi adalah TM, yaitu measured variable. Ya. Nah, untuk itu kita harus mengkalibrasi, ya, tergantung range yang mau dipakai. Kalau kita makainya antara 50 sampai 150, maka kita bisa menggunakan electrical equipment, ya, dengan range yang kita pakai 4 mA sampai dengan 20 mA. Ya. Jadi angka 4 dan 20 ini memang sudah standar. Ya. Nah, untuk itu kita bisa melakukan hubungan yang linear. Itu bisa kita dapatkan hubungan yang linear seperti ini. Ya. Jadi rumusnya measured temperature itu akan sama dengan gain daripada measuring element dikalikan T minus 50 ditambah 4. Ya. Oke. Baik, kita bisa lihat di sini contohnya ya, kalau T-nya 50 dikurangi 50, 0, maka outputnya hanya 4 mA. Kemudian kalau T-nya maksimum 150 kurang 50, 100, kalikan 0,11 ditambah 4, 20. Jadi cocok ya untuk melihat atau menginterpolasi itu ya, titik-titik yang ada di dalam range. Sehingga gambarnya akan seperti demikian. Oke. Ini menunjukkan bahwa harga KM, ya, transmitter gain itu konstan. Ya. Kalau temperatur measurement gain itu berbeda-beda, tidak linear, maka gambarnya seperti ini ya. Pada setiap poin tertentu KM-nya bisa berubah, ya. Ini kalau contoh yang tidak linear, tidak linear. Nah, saya kira itu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, nah, terakhir saya akan kita diskusikan mengenai keran pengatur. Keran pengatur itu ada dua macam. Ada yang air to open valve dan ada air to close valve. Oke, kalau air to open valve artinya dia butuh udara untuk membuka, air to open, jadi butuh udara untuk membuka. Kalau digunakan air to close valve, maka dia butuhkan udara untuk menutup. Oke. Nah, ini contoh adalah air to open, artinya dia butuh udara untuk terbuka. Nah, gimana mekanismenya kalau di sini? Nah, di sini ada udara, ya, udara tekan. Kalau electrical signal itu dari 4 sampai 20 mA, maka kalau ini kita gunakan bukan electrical, tetapi kita gunakan mechanical, jadi kita gunakan pneumatic, maka kita menggunakan tekanan ya. Nah, kalau tekanan yang digunakan standarnya 3 sampai 15 psi ya. Jadi lower bound-nya 3, upper bound-nya adalah 15 ya, 15 psi. Nah, kalau saya bilang
saya butuh air untuk membuka. Nah ini kan saya tinggal memperbanyak udara tekan masuk ke dalam keran pengatur dan lalu dia akan mendorong pegas ini ke atas. Karena ini pegasnya didorong ke atas, maka ini juga akan ke atas, ya. Jadi akan makin banyak aliran yang bisa mengalir, ya, melalui keran pengatur ini. Oke? Itu namanya air to open valve. Terbalik dengan air to close valve. Kalau air to close valve itu berarti butuh udara untuk menutup, ya. Biasanya gambarnya ini terus ke bawah, gitu ya. Dan ini tipe plugnya tentu agak berbeda. Ya. Dia mainnya ada di bawah sini ya. Kemudian turun naiknya ya, tinggal mengikuti saja, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau keran pengatur harus ada dua tipe. Satu tipe, satu control valve. Ya. Jadi air to open valve itu ya cuma satu kerannya ya. Jadi nggak bisa dipakai untuk air to close valve. Kalau saudara butuh air to close valve, ya harus beli AC valve. Itu ya. Nggak bisa saudara punya maksud menggunakan AC valve, tapi saudara gunakan air to open valve. Itu nggak mungkin. Ya. Oke, jadi ada bedanya antara control valve dengan controller. Ya, kalau controller dua fungsi itu bisa jadi ada di dalam satu controller. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, saya kira saya mau mengakhiri sampai sini. Saya mau akhiri sampai sini. Terima kasih atas perhatian saudara. Jangan lupa berita acaranya ya. Oh iya, baik Prof. Oke, sebelum tutup, masih ada yang mau ditanyakan? Permisi Prof. Izin bertanya, tadi presensinya apa sudah disampaikan Prof? Absensi ya. Tadi kayaknya saya sudah kasih tahu ke siapa? Belum ya? Oh iya Prof, presensinya belum. Subshare, presensi room. Tugasnya siapa ini? Alif ya? Iya Prof. Sebentar, ini di kampus agak lemot juga. Ya. Naik. Oke, saya masuk di dalam presensi. Oke, kemudian saya lihat di dinamika dan pengendalian proses. Di hari Senin tanggal 25 Oktober. Oke, saya cek. Lihat kode presensi. Nomornya 150738. Tolong tulis di WA group barangkali. Jangan hanya di chat.
Dan jangan hanya di chat room maksud saya. Ya. Sebab kalau ada yang masuknya terlambat, nanti nggak tahu dia nomornya. Tapi dia bisa tanya sih, setelah saudara lah. Tapi di kelas lain ada yang masukkan juga di WA group, jadi nggak nanya-nanya lagi. Oke? Ya, sudah, Sudah? Prof. Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri pertemuan sore ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat sore. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.